Kalau cuma pakai tonernya doang atau pakai ininya doang, pasti ya efeknya nggak sampai 100% gitu. Soalnya kan kandungannya kan sangat sedikit. Jadi nggak mungkin lah hanya pakai toner aja tiba-tiba kulitnya super bagus gitu kan, nggak mungkin. Cuma menurut aku kalau essence sama serum itu yang bener-bener kayak ekstrak yang bener-bener bisa membantu untuk fungsi yang kamu inginkan, dari whitening, anti acne, ataupun mungkin untuk skin barrier kamu dan lain-lain, itu bisa kamu pakai dari serum dan ampoule menurut aku. Kalau skin toner sama moisturizer dan juga krim itu hanya membantu untuk hydrating sih sebenarnya kalau menurut aku. Jadi kalau kalian lihat, toner juga isinya banyak, krim juga isinya banyak kan. Tapi kenapa kalau ampoule sama serum isinya sedikit tapi kok mahal ya? Nah itu alasannya. Karena kandungannya lebih ekstrak guys. Begitu ya. Serum sama essence hampir sama, dan aku serum essence aku jarang pakai kedua-duanya. Jadi kalau paginya aku pakai serum, malamnya aku pakai essence gitu guys. Soalnya kalau pakai kedua-duanya menurut aku terlalu berat buat aku gitu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, rambutnya digerai. Aku pengen sih tadinya digerai biasanya, tapi hari ini hujan dan sekarang di Indonesia sekarang di Korea lumayan agak lembab guys, lembab dan juga lumayan panas. Jadi kalau hari ini aku rambutnya diikat kayak gini aja, soalnya terlalu panas. Oke. Terus bentar ya, aku ini ada message kerja malam begini. Oke. Kita lanjut pertanyaannya. Ada yang nanya beruntusan. Biasa kalau beruntusan itu lebih banyak di dahi kan ya guys. Soalnya di dahi itu paling banyak keluar minyak dan juga sering kena rambut. Jadi mungkin sebenarnya nggak sampai nimbul-nimbul beruntusan, sebelumnya tuh di dalam pori-pori kalian itu ada kayak komedo-komedo yang tersembunyi di kulit, misalnya kulit kita ini ada kan kayak komedonya di dalam, dia white, pore-nya semua ada di dalam. Nah sebenarnya pori-pori kita itu kan ada lubangnya kayak gini. Seharusnya waktu kita cuci muka dan waktu kita tidur, mereka itu harus keluar dengan secara natural. Jadi kulit kita itu ya guys, biasa malam kulit matinya tuh terlepas, terus besoknya kulit barunya dia naik lagi. Terus dari pori-pori pun kayak aknenya juga keluar, komedonya keluar, high pore-nya keluar. Harus natural guys, jadi pori-pori nggak boleh tertutup. Tapi kalian pasti tahu ya, kalau kita misalnya bedak-bedakan atau pakai foundation, bagian mana yang selalu kurang rata kulitnya? Pasti selalu, iya, yang paling sering aja kayak kulit mati itu di bagian dahi guys. Aku pun masih gitu. Jadi karena bagian dahi ataupun bagian kulit kalian yang beruntusan itu karena kulit matinya itu tidak terlepas dengan bersih dan juga totalis. Jadi di sana itu bagaimana guys? Kalau misalnya kita lihat apa ya, di WC misalnya kita lihat toilet. Nah kalau misalnya ada yang tersangkut di bagian pipanya, itu pasti airnya nggak turun kan? Iya kan? Jadi seperti itu, pori-pori kalian nggak boleh tertutup oleh apapun. Jadi karena itu kita cuci muka. Tapi kalau misalnya pori-porinya kamu sudah cuci muka dengan bersih, sudah pakai toner skincare yang bagus, sudah pakai essence ampoule yang bagus, tapi kalau misalnya kulit kamu pori-porinya tuh nggak bersih, tapi tertutup dengan
bekas-bekas kulit mati itu tertutup guys. Di dalamnya itu terjadilah infeksi gara-gara white pore-nya nggak bisa keluar, dan itu akan membengkak dan akan menjadi beruntusan, dan itu kalau parah bisa menjadi jerawat gitu. Jadi dulu aku juga sering banget beruntusan di sini juga. Tapi setelah itu sudah aku atasi karena bener-bener aku tuh fokusnya ya guys. Skincare apapun boleh kalian pakai. Jadi kalau yang aku rekomendasiin karena memang sudah aku merasa kalau itu benar efektif, jadi aku rekomendasiin ke kalian. Tapi yang penting skincare apapun yang kalian pakai, cara cuci mukanya yang harus benar guys. Jadi yang penting kulit kita nggak hanya selalu diisi dengan toner, ampoule, essence, dan juga produk-produk mahal guys, nggak perlu. Yang murah pun nggak apa-apa. Yang penting kulit yang bakal dikasih produk-produk skincare itu harus dikosongi, dibersihin dulu guys gitu. Kayak kita mau masak apapun, kalau bener-bener misalnya teflonnya nggak bersih, misalnya teflonnya ada bekas gosong, kita nggak cuci yang bersih, kita masukin masakan apapun pasti kena hitam-hitam bekas gosongnya kan. Sama seperti itu guys, pokoknya kulit kita harus dibersihin dulu biar bisa mereka meresap skincare kita yang pakai itu dengan benar-benar mereka semua bisa diserap. Kalau misalnya masih ada bekas-bekas kulit mati ataupun kotoran, debu itu masih tersangkut di pori-pori kita, tapi kalian pakai skincare, pasti ngerasa kok ini nggak ada efeknya sama sekali. Teman-teman lain ada efeknya kok, kalau aku kok itu aja, nggak ada perubahan, atau enggak malah lebih parah jerawatnya. Itu gara-gara kulit kalian belum bersih total. Terus kakak pakai lip serum juga, brand apa? Kalau aku lip serum enggak, tapi kalau aku pakai lip balm. Aku lip balmnya pakai yang produk apa sih, kok tiba-tiba aku lupa. Itu namanya apa sih? Aku pakai L'Occitane sama itu aja lip apa sih? Lip cream. Ntar aku spill. Kenapa sih aku tiba-tiba lupa sama brandnya? Aku pakai L'Occitane sama K apa sih namanya? Kak, aku kulitnya berminyak sekali, jadi kalau makeup gak nempel, solusinya gimana kak? Kalau biasa teman-teman yang kulitnya berminyak itu biasa kebanyakan yang banyak panasnya di bagian wajahnya gitu guys. Jadi kalau aku bisa rekomendasikan mungkin untuk sabun pencuci wajahnya itu diganti biar minyaknya tuh benar-benar bisa terbersihkan. Setelah itu kalau untuk pagi mungkin bisa dipakai kosmetik ataupun skincare yang tidak mengandung oil sama sekali, dan juga mungkin bisa dibantu dengan sebum powder. Sebum powder itu benar-benar membantu biar kulit tidak berminyak saat makeup. Menurut aku sih itu lebih baik. Dan juga kalau bisa waktu makeup kulitnya dijadiin agak lebih dingin ya. Kalau panas sambil makeup pun dia mengeluarkan minyak terus soalnya. Oke. Kak, masker itu penting gak sih 2 kali dalam seminggu harus pakai? Nggak ada. Sekali pun boleh, ataupun mungkin seminggu 5 kali pun boleh, tapi tergantung kondisi kulit kamu. Jadi kalau aku misalnya kurang tidur, terus kelihatan kayak kulitku tuh kerasa terlalu kering gitu kan. Biasa kalau kita habis cuci muka, coba deh, ini cara tes aku sendiri, aku kasih tahu sama kalian ya. Tapi ini aku hanya bocorin ke kalian aja. Jadi kalau kalian pengen ngetes kulit kalian tuh lagi kering atau tidak, habis cuci muka, kan kita masih ada air nih. Jangan dilap dulu pakai handuk, coba kalian tunggu. Lihat jam, kalian hitung berapa detik. Kalau sudah saatnya kalian ngerasa, wah kulit nih kering banget. Nah, coba dilihat sudah berapa detik berlalu. Semakin lama berarti kulit kamu semakin sehat. Tapi kalau misalnya baru 5 detik, 10 detik langsung sudah terasa kulit kamu kering banget,
berarti kulit kamu hari ini kondisinya kurang bagus. Jadi kalau misalnya kulit kondisi kurang bagus dan kering, biasa aku anjurkan 3 hari atau 4 hari sekali, jadi seminggu 2 kali pakai masker sheet biar untuk memenuhi hidrasi di kulit. Tapi kalau misalnya setiap habis kalian cuci muka, misalnya kayaknya hari ini udah nggak kering banget, ya udah dikurangi seminggu cuma sekali doang gitu. Jadi aku itu cara ngecek kekeringan kulit aku sendiri. Kak Rosa, aku subscribe-nya Kak Rosa udah lama dan hampir semua video Kak Rosa di YouTube aku nonton. Teman-teman Kak Rosa yang sering diajak syuting dulu kok nggak pernah diajak lagi. Kak Minji juga nggak pernah diajak lagi. Jadi gini ya guys, mungkin teman-teman bisa pikir kayak gini. Kalau misalnya dulu kita tinggalnya di Jakarta semua, tapi ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi. Kalau kita sudah dewasa, kita punya pekerjaan masing-masing, benar-benar susah kalau kita mau ngambil waktu untuk ketemuan bareng, apalagi harus berpindah dengan naik kereta juga seharian atau harus naik pesawat gitu. Juga ada kesibukannya masing-masing lah ya. Bagian dahi untuk aku susah menyerap skincare, bagian paling kasar. Nah, kenapa kasar? Karena di sini paling banyak kulit matinya, guys. Jadi gak usah terlalu dipaksakan atau kamu stres kenapa tidak terserap. Tapi mungkin kalau membantu pakai namanya pad, cotton pad. Jadi kalau dibersihin suatu saat di sini sudah menjadi lebih mulus. Soalnya kalau misalnya kulit mati, bagian kasarnya kamu paksa, misalnya digosok, hari ini harus aku muluskan nih semua, harus aku tuntas semua kulit matinya dalam sehari, dia terlalu jadi sensitif, malah bisa lebih merah. Jadi sehari demi sehari, sedikit demi sedikit ya. Jadi kamu setiap hari coba dipakai cotton pad untuk membersihkan bagian dahinya pakai toner, ataupun kalau ada skin pad lebih bagus. Semakin lama, coba deh seminggu 2 minggu, nantinya pasti mulus bagian dahinya. Bahas lip care juga dong Kak, bibirku hitam banget gara-gara apa ya Kak, dan aku harus gimana? Sebenarnya kalau warna bibir ya katanya, ini setahu aku aja sih, kalau bibir warna bagian bibir itu sebenarnya sudah dari dalamnya. Jadi karena bagian pewarna melanin kita yang pengaruh, jadi kalau bibir kayaknya selain meminta teknis dari secara beauty medis, itu kayaknya nggak ada caranya sih. Tapi kalau untuk biar nggak lebih hitam, kalian harus selalu melembabkan biar nggak tambah hitam. Suka pakai filling serum nggak Oni? Aku udah coba pakai filling macam-macam, tetap aja masih banyak komedo. Kalau aku untuk hilangin komedo, aku pakai facial balm. Jadi kalau aku ngapus makeup itu biasa aku pakai oil balm. Jadi kalau oil balm itu kan licin, dan kalau itu terkena suhu badan itu kan agak hangat ya suhu badan kita. Jadi kalau udah kena suhu badan kita, dia tuh mencair dan mereka masuk ke pori-pori, dan bagian komedo yang deket-deket sini tuh biasa tercopot sih. Kita rolling aja kayak massage, dan biasa komedonya keluar, apalagi kalau kita ini lakuin hampir setiap hari. Berarti semakin lama semakin berkurang. Dan setelah itu aku pakai fillingnya secara keseluruhan cuma seminggu kira-kira 1 atau 2 kali, dan aku pakai brandnya Primera karena filling dari mereka paling halus, lembut, jadi nggak terlalu keras. Misalnya kan dulu aku pernah pakai brand A sama B, itu terlalu kasar, jadi malah kulitku tuh malah memerah dan lebih jadi sensitif. Jadi aku cari filling yang lebih lembut, itu malah lebih baik sama aku, lebih cocok sama aku. Kulit wajahnya bagus banget, putih, bersih, gak ada pori-pori. Enggak ada kok kalau dilihat dari dekat, seperti pantat babi. Spill merek yang bagus dong Oni. Oke, coba ya.
besok-besok aku posting deh. Kalau story kan kadang hilang teman-teman, banyak yang ketinggalan. Jadi aku posting semua brand yang aku pakai. Tapi yang penting aku pasti catat brand yang aku sudah pakai bertahun-tahun juga ada, dan juga yang aku baru pakai 1-2 bulan pun ada. Soalnya kalau kayak cleansing, bagian cleansing untuk bersih dan lain-lainnya sih biasa aku pakainya satu produk terus kalau udah cocok dan bagus banget. Tapi kalau kayak skin essence tergantung musim sama kondisi kulit aku. Soalnya kita waktu umur 20-an, 30-an tipe kulit kita tuh berubah terus kan. Kalian harus tahu. Jadi nggak dari lahir sampai kita jadi nenek-nenek tuh kulit tipe kita tipe kulit kita itu satu terus tuh enggak. Jadi kulit kita tuh berubah terus guys, sesuai dengan lingkungannya ataupun kondisi kulit kita. Jadi kalau misalnya kita lagi dapet juga kulit kondisi kita kan pasti beda gitu loh. Jadi kondisi kulit kita tuh juga beda, terpengaruh dengan lingkungan, makanan yang kita makan, terus kesehatan, dan juga musim atau cuaca gitu. Jadi kalau untuk toner, essence, kayak krem sering aku ganti. Jadi nanti aku spill semuanya. Oh ini kalau di tattoo eyeliner saking nggak, sebenarnya kan ini aku sudah tato ya guys, tapi aku sih sekarang malah pengen ngapus. Aku lagi cari beberapa klinik yang bisa hapus, tapi katanya kalau ngapus cukup lama, nggak hanya dalam sekali bisa dihapus. Jadi aku masih lihat dulu sih, katanya sakit banget. Dan waktu ditatonya karena dibius ya, jadi nggak terasa sakit sih, kayak geli-geli gitu aja. Tapi aku kasih informasi yang benar ya guys. Kalau mau tattoo eyeliner, kalau kalian mau dipikir berkali-kali, dan kalau benar-benar kalian sudah pasti pengen tattoo eyeliner, silahkan. Tapi harus dengan orang yang benar-benar banyak pengalaman dan pintar. Kalau aku sekarang udah hampir lebih dari 10 tahun nih aku tattoo eyeliner, tapi aku sekarang nyesel banget. Aku malah lagi nyari kayak apa sih, klinik-klinik untuk ini ngapus. Mereka yang ahli ngapus tattoo gitu. Treatment buat kulit kering yang bagus pakai apa kak? Kalau menurut aku sih pokoknya sering minum air dulu ya. Soalnya aku juga ngerasa kalau aku hari ini minum airnya lebih dikit, biasa kulitku besok juga kayak keriput gitu loh guys, terlihat banget. Dan juga usahain tidurnya lebih banyak, terus kurangi makan berminyak sama yang pedas, dan juga dibantu dengan mask. Jadi boleh teksturnya mau apa, cara pemakaiannya boleh wash off boleh, ataupun yang mask boleh. Tapi kalau yang bener-bener apa ya guys, menurut aku kan kadang ada masker yang kita oles, tapi kalau dia dikering kita copot kan, jadi bukan yang sheet guys. Kalian paham gak sih, kayak bentuknya krim kita olesin di wajah, kalau dia kering kayak lem kita lepasin. Kalau menurut aku itu tidak begitu membantu, sesuai pengalaman aku ya. Bukannya aku menjelek-jelekkan suatu produk, tapi menurut aku kalau sheet yang benar-benar dipakai di kulit, tapi nanti kalau kering dia sudah mau dicopot tuh kayak bekas lem, itu kalau untuk kulit kering nggak cocok guys. Itu kalau misalnya untuk kencangin kulit, untuk lifting boleh, tapi kalau itu untuk hydrating menurut aku nggak begitu membantu, malah lebih jelek sih menurut aku. Kak, mulai pakai skincare umur berapa? Sebenarnya sih kalau pakai kayak toner gitu, aku dari SMP aku sudah pakai. Tapi yang penting kalau sunscreen aku dari SD nggak pernah nggak pakai, sehari pun nggak pernah aku nggak pakai, nggak pernah bolos aku pakai sunscreen. Jadi bener-bener kalau sunscreen itu membantu untuk kulit, itu bisa melambatkan kulit menjadi tua guys. Kalau itu bener-bener
benar. Itu sudah aku jaminkan, dan itu secara hasil-hasil pengetesan di medis itu sudah terbukti guys. Pakai sheet mask setiap hari nggak apa-apa. Aku nggak begitu rekomendasi setiap hari. Apapun harus ada waktu istirahatnya. Misalnya kamu mau pakai hari Senin sampai Jumat, weekendnya jangan gitu. Soalnya gini guys, aku sebenarnya bukan tipe orang yang terlalu nganjurin harus pakai skincare yang bagus, mahal. Itu enggak. Soalnya kulit kita ini walaupun nggak pakai skincare, dia tuh sebenarnya bisa untuk dia itu sangat mampu untuk memulihkan kulit kita sendiri. Sebenarnya kulit kita ini cuma karena kita kan sangat terpengaruh dengan lingkungan ya, dari sinar matahari, angin dari kipas, terus dari AC, polusi. Itu kan waktu kita lahir tidak terduga. Jadi karena polusi, makanan yang kita makan, terus ke rutinitas kita sehari-hari, terus debu-debu, terus apalagi sinar matahari dan lain-lainnya. Jadi karena itu kita perlu bantuan secara teknikal dengan skincarean. Tapi kalau aku biasa seminggu sekali aku mencoba untuk minimalis skincare. Jadi aku berusaha kalau sehari itu pakainya bener minimal banget. Jadi nggak pakai skin mask, pakai apa-apa, pakai krim pun nggak. Aku cuma pakai toner doang sama sunscreen. Jadi aku nggak pakai apa-apa karena kulit kita juga perlu waktu untuk bisa memulihkan diri sendiri gitu guys. Begitu. Dan itu aku dengar dari beberapa kata dokter gitu. Oke. Ketombe. Hari ini kita padahal ngomongin beauty tentang wajah. Kalau ketombe itu harus kita bersihin kulit kepala kita sampai bersih dulu. Soalnya kan kita jarangnya ngeliat kulit kepala kita tuh kayak apa dalamnya gitu. Tapi biasa kalau ketombe itu ada dua. Pertama itu gara-gara kulit kepala kita tuh kering. Kedua gara-gara sampunya tidak terbersih dengan yang total. Soalnya kandungan sampo itu banyak yang mengandung parafin. Parafin itu biasa kalau sudah lengket di kulit kepala kita tuh susah untuk terlepas, tapi kadang banyak yang cepet banget keramasnya, selesai. Padahal di sini masih ada samponya tersisa, walaupun tidak berbusa, dia masih tersisa. Nah itu yang biasa menyebabkan ketombe. Begitu, oke? Cantik banget pakai apa? Cuma pakai skincare aja. Onnya suka pakai peeling serum nggak? Aku udah ini tadi ya jawabannya, komentarnya. Onnya kalau orang Korea tapi nggak pakai skincare mukanya bisa glowing nggak? Kalau itu sih nggak bisa aku jawab karena aku tidak bisa mewakili semua orang Korea. Mungkin saja ada orang yang glowing juga. 언니 또 한국에서 보게 되면 속눈썹 트렌드죠? 여자 아이돌이 쓰는 것처럼. Iya banyak yang pakai bulu mata extension, tapi lebih ngebumnya sih yang foam keritingan bulu mata. Si peeling Primera ini udah masuk Indo kakak. Kemarin aku lihat ada deh kayaknya. Coba aku liatin. Kayaknya ada nggak sih? Harusnya sih ada. Primera Indonesia. Kalau atau ntar aku habis live aku coba cariin.